Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini Ghazali. Karakternya khauf itu ada yang tobi'ah, wahmiyah, ibadah, syirik, maksiat. Tobi'ah itu alami, yang tadi yang manusiawi tadi boleh. Yang sehat, yang rasional itu tobi'ah. Ada takut yang wahmiyah. Wahmiyah itu ketakutan yang tidak rasional. Tidak masuk akal, tidak jelas kok gitu kok ditakuti. Itu namanya wahmiyah. Yang ditaklukkan yang wahmiyah ini. Kalau yang tobi'ah dikontrol. Yang wajib yang mana? Ibadah. Takut pada Allah itu kan jenisnya ibadah. Kalau ini wajib, kamu harus takut sama Allah. Ketakutan di bawahnya yang tobi'ah, kontrollah jangan sampai nabrak ketakutanmu pada Allah. Kalau masih ada ketakutan yang wahmiyah, taklukkanlah. Jangan sampai kamu takut yang tidak jelas. Yang sama sekali jangan syirik. Takut tadi yang harusnya pada Allah, kamu tempelkan pada yang bukan Allah. Nah ini tidak boleh. Jadi ini takut yang punya konotasi sampai kamu menyerah mempertuhankan. Itu yang tidak boleh. Kalau tobi'ah masih boleh. Malam-malam gelap-gelap, wah saya tidak berani masuk kamar sana. Ngeri kalau di sana itu sebenarnya natural alami. Kamu tidak usah jawab, gitu aja kok takut-takut itu ya sama Allah. Ya, tidak begitu. Ya, ayo mas maju pidato. Waduh gemeteran ya aku takut. Katanya beriman. Ya takut itu sama Allah. Ya tidak begitu. Itu tobi'ah, tidak apa-apa. Wajar, dikontrol saja. Yang tidak boleh itu takut yang kemudian yang ditakuti jadi objek kayak Allah disembah, ditaati 100%. Itu namanya jenis khauf yang jadi syirik. Atau maksiat. Ketakutan yang melahirkan maksiat itu tidak boleh. Menyebabkan melakukan sesuatu yang diharamkan. Waduh aku takut ya tidur sendirian, berdua yuk. Itu tidak boleh. Kan alami Pak, dasarnya ketakutan, tidak boleh. Melahirkan maksiat. Oke. Itu macam-macamnya khauf. Kalau katanya Ghazali, dasarnya khauf itu makrifat. Tidak mungkin khauf itu dipaksa. Saya tak takut, padahal nggak takut, itu tidak bisa. Untuk bisa ketakutan pada Allah itu muncul, harus kenal siapa Allah, siapa dirimu. Otomatis kamu akan takut, kamu akan gentar di hadapan Allah. Orang yang masih berani sama Allah, mungkin dia ngerti Allah itu siapa, tapi dia tidak makrifat pada Allah. Jadi tidak kenal. Beda kan kenal sama ngerti itu. Dia tidak sadar siapa Allah itu sehingga dia tidak takut sama Allah. Maka tahu dan sadar tentang Allah, makrifat tentang Allah itu jadi dasarnya khauf. Kenali dirimu, kenali Allah, maka otomatis kamu akan takut sama Allah. Manusia yang paling takut pada Allah bisa dijamin dialah yang kenal dirinya dan kenal Allah. Makanya yahsyallahu min ibadihil ulama. Hanya orang-orang berilmu yang bisa takut sama Allah. Karena ketakutan itu tidak bisa dimanipulasi. Kalau kepatuhan bisa. Kamu paksa-paksakan untuk sholat, kamu paksa-paksakan puasa bisa. Tapi dipaksa takut tidak bisa. Kalau dasari tidak takut. Untuk bisa takut, katanya Ghazali, jalurnya adalah makrifat. Makrifat itu berarti paham, kenal, sadar tentang siapa kita, siapa Allah. Kalau kamu kenal siapa itu raja, siapa itu presiden, kan orang ini raja loh, presiden loh, otomatis kan kamu langsung gentar. Kayak kamu naik motor tiba-tiba dicegat orang, begitu ngerti, itu polisi toh, langsung gentar.
Kenapa? Kamu makrifat tentang hubunganmu dengan polisi. Sehingga muncul khaufnya. Nah, sama Allah usahakan sampai level ini. Kamu tidak memaksa dirimu tapi otomatis takut. Kalau mau melakukan kejelekan, takut aku sama Allah. Nah, itu berarti kamu sudah jadi. Keimananmu sudah mantap. Tapi kalau ini masih belum, ya masih dipaksa-paksa menghindari maksiat, dipaksa-paksa, itu harus kamu tumbuhkan lagi, harus naik level lagi. Kalau di Ghazali dasarnya ma'rifat. Ini tidak bisa dibikin-bikin. Implikasinya apa? Orang yang takut pada Allah itu biasanya tawadhu. Tawadhu itu antitesisnya sombong. Jadi ya tawadhu tidak identik dengan kalau jalan menunduk ya. Kesannya begitu, kalau ada mahasiswa kok jalannya nunduk, tawadhu sekali dia. Enggak. Kalau ukurannya itu ya sekarang hampir semua orang tawadhu. Kadang ngobrol sama mahasiswa aja kita dicuekin, dia nonton HP ini, tawadhu sekali, menghadap ke bawah. Jadi tawadhu, enggak sombong, enggak merasa besar, betapa kecilnya dirinya. Itu implikasi dari khauf. Orang yang sombong tidak mungkin dia punya rasa takut. Maka kebalikannya, orang yang punya khauf, punya takut, pasti tawadhu. Kemudian orang takut itu punya karakter lanjutan, yaitu pasti dia iffah dan warok. Iffah itu menjaga diri, warok itu hati-hati dari dosa besar maupun dosa kecil. Itu namanya wirai. Termasuk hati-hati dari syubhat. Itu namanya orang wirai. Oh, ini tidak jelas ya, halal apa haram. Sudahlah, dipending nanti dulu aja, ditinggal dulu. Itu namanya syubhat. Itu orang wirai begitu. Jangankan yang haram, yang syubhat aja dia tidak mau, itu wirai. Orang yang wirai pasti nanti terjaga dirinya, namanya iffah. Terus siddiq. Siddiq itu orang yang menempuh jalur lurus. Itu implikasinya orang takut sama Allah. Kemudian ilm. Pasti dia punya ilmu. Kalau Ghazali tadi kan ma'rifat. Orang bisa takut itu pasti karena dia ma'rifat, paham siapa dirinya, siapa Allah. Maka dia ada di makom ilm. Dan yang terakhir pasti takwa. Kadang-kadang bahkan takwa ini didefinisikan takut kepada Allah. Karena memang dekat. Orang yang takut pasti takwa. Jadi itu implikasinya. Kalau ingin tahu orang ini takut enggak sih sama Allah, coba cek parameter-parameter itu. Yang bisa kalian lihat itunya. Dia tawadhu apa enggak? Terjaga apa tidak? Kemudian lurus apa tidak orangnya. Kemudian berilmu apa tidak, dan takwa apa tidak. Itu ukuran-ukuran seorang yang takut. Kalau masih tidak punya itu sebenarnya ya mungkin takutnya masih dipaksa-paksa. Oke, terakhir saya bawakan Plato. Tentang ketakutan juga, cuma dalam konotasi yang berbeda. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. Kita bisa memaafkan dengan mudah anak-anak yang takut kegelapan. Tragedi yang sebenarnya dalam hidup adalah ketika orang dewasa takut dengan cahaya. Kalau ada anak kecil takut kegelapan itu wajar biasa. Yang besar aja kadang juga masih takut. Yang mengenaskan, yang ironis, yang tragis itu kalau ada orang sudah dewasa, akalnya lengkap, segala perangkat intelijensinya utuh, tapi dia takut dengan cahaya, dia takut dengan kebenaran, dia takut dengan kebaikan. Maka orang-orang ini adalah tragedi dalam kehidupan. Maka terus belajar, terus cari ilmu, terus luaskan wawasan, biar kalian tidak alergi cahaya, alergi dengan kebenaran. Apa ada Pak orang alergi dengan kebenaran? Ada.
Jangan-jangan di